Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar lagi ya teman-teman, yaitu mengenal kendaraan di air. Nah, sebelum kita mengenal kendaraan di air, yuk kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan mengenal kendaraan yang ada di sungai. Nah, kendaraan itu namanya rakit. Rakit adalah kendaraan sungai yang bentuknya datar, tidak memiliki lambung seperti kapal, terbuat dari susunan bambu atau kayu dan dijalankan dengan tali yang ditarik atau kayu panjang yang didorong. Rakit biasanya digunakan untuk menyeberang dari satu sisi sungai ke sungai yang lainnya. Yang kedua ada sampan. Sampan adalah kendaraan sungai untuk jarak dekat dengan menggunakan dayung. Sampan mirip dengan perahu, tapi dasarnya lebih datar dan hanya bisa mengangkut 2-8 orang. 3. Perahu. Perahu adalah kendaraan sederhana yang memiliki lambung. Perahu terbagi 4. Ada perahu dayung, perahu layar, ada juga yang menggunakan baling-baling atau mesin jet air yang kecepatannya lebih kencang daripada perahu dayung atau perahu layar. 4. Yaitu kapal layar. Kapal ini lebih besar ukurannya dari perahu. Kapal layar memiliki layar lebih dari 2 dan ukurannya sangat lebar. Kapal layar biasanya digunakan untuk berwisata dengan jarak yang jauh atau dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Nah, kalau yang ini anak-anak, yang kelima yaitu kapal feri. Kapal feri yang besar dapat mengangkut penumpang dan juga kendaraan. Kapal feri ditunjukkan untuk menyeberang jarak yang jauh. Nah, yang keenam ini namanya kapal pesiar teman-teman. Kapal pesiar ini sangat mewah dengan fasilitas yang lengkap. Biasanya kapal pesiar ini digunakan untuk berwisata dengan rute yang panjang atau dengan rute yang sangat jauh. Yang ketujuh ada kapal kargo. Kapal kargo tidak digunakan untuk membawa penumpang teman-teman. Kapal kargo khusus untuk membawa barang atau kontainer yang berat dan besar. 8. Ada kapal roro. Kapal roro dapat digunakan untuk membawa kendaraan seperti mobil, truk, dan lainnya. Nah, yang ke-9 ada kapal tongkang. Kapal tongkang yang datar, bagian datar ini dapat dipakai untuk membawa barang yang banyak seperti batu bara. Nah, yang ke-10 ada namanya kapal tanker. Kapal ini digunakan untuk membawa muatan minyak, gas, atau cairan kimia. Jika di darat fungsinya sama dengan truk tangki teman-teman. Nah, yang ke-11 ini adalah kapal selam. Kapal ini khusus untuk keperluan militer atau pertahanan suatu negara. Dan dia mengarungi lautan melalui bawah air. Jadi dia menyelam, bukan berada di permukaan lautan, tapi berada di dalam air. Nah, sekarang kita akan mengenal bagian-bagian kapal. Di atas ada namanya haluan. Terus yang ini namanya anjungan atau tempat nahkoda mengemudikan kapal. Ada geladak atau lantai kapal. Dan yang ini namanya buritan atau bagian belakang kapal. Nah, di bagian bawah ada daun kemudi, gunanya untuk membelokkan kapal. Terus ada propeller, ini untuk memutar mesin baling-baling. Terus ada juga bagian kapal yang namanya lunas atau dasar kapal.
ada lambung atau badan kapal yang berfungsi untuk mengapungkan kapal agar kapal tidak tenggelam, dan ada jangkar. Nah, anak-anak, kapal itu dikemudikan oleh nahkoda dan dia berlabuh atau bersandar di pelabuhan. Nah, itu semuanya kendaraan air yang bisa Ibu Guru perkenalkan. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah mau belajar dengan Ibu Guru. Ibu doakan anak yang soleh pasti bisa menjadi nahkoda untuk mengemudikan kapal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.